Yang pertama lembaga keluarga, lembaga juga lembaga masyarakat. Nah, dari tiga hal itu saling berhubungan dan tidak bisa lepas. Lembaga keluarga itu adalah awal mula, awal dasar dari seorang anak bertumbuh di dalam kehidupannya. Dan keluarga adalah bidang kehidupan. Setelah keluarga, anak akan hidup dalam lembaga selanjutnya yaitu sekolah, yang mana lembaga sekolah adalah lanjutan dari lembaga keluarga itu. Dan setelah lembaga sekolah akan masuk kepada lembaga masyarakat. Udah, oke. Minggu depan hari Sabtu kalian akan ada presentasi kelompok dan kelompoknya tidak sama ya, kelompoknya berbeda. Jadi ada presentasi kelompok. Kemarin kelompoknya satu Duma. Siapa lagi yang kelompok satu? Duma, Resti, sama Hesti, Bu. Duma, Resti, sama Hesti. Kelompok dua ada Tina, Sania, dan juga Dona ya. Nah, untuk hari Sabtu akan kita cek, tapi Tina dan Dumanya tidak pindah. Berarti Resti dan Hesti masuk kepada kelompok Tina, Sania dan Dona masuk ke kelompok Duma. Jadi ceng anggota saja. Dan kelompoknya juga ditukar. Kemarin Tina kelompok 2 kan, sekarang Tina yang kelompok 1, Duma kelompok 2. Jadi gantian seperti itu aja. Ngerti ya, kelompok 1 artinya Tina, Resti, dan Hesti. Kelompok 2, Duma, Sania, dan Dona. Oke, dipersiapkan. Kemarin itu dapat info dari Dona, dia itu ada kendala dalam perkuliahan itu, ada larangan dari orang tuanya, Bu. Jadi selama berapa hari ini dia tidak masuk kelas gitu, Bu. Jadi tapi belum ada kepastian gitu, Bu. Jadi dia terus melanjutkan kuliah atau enggak. Jadi untuk kelompok ini mungkin kami akan fokus ke berdua aja mungkin, Bu. Kalaupun ada Dona Larangan mungkin nanti dia akan katanya mungkin dilarang kuliah gitu, Bu, kalau nggak salah dengar ya kemarin. Mungkin kendala dana Itu gitu-gitu. dia sudah info, apa ada info ke kampus atau bagaimana? Karena saya sekretaris prodi juga, jadi saya harus tahu juga ini. Belum ada, Bu. Kami sedang menghubungi juga berapa kali, belum dibalas, Bu. Gimana Resti? Nggak kedengaran ya yang dibilang? Oh gitu, nanti biar saya yang mencoba menghubungi. Karena saya harus kepastian juga menyampaikan ke kampus dan ketua prodi juga soalnya. Oke, terima kasih Sania. Berarti Sania dan Duma dulu berdua ya, pasti. Oke, kita akan lanjut pelajaran kita. Untuk materi presentasi nanti di akhir saya sampaikan ya, apa presentasinya untuk hari Sabtu dan juga hari Rabu minggu depan ya. Sepertinya kita bisa selesai sebelum bulan Desember ini.
Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ini tadi lembaga-lembaga pendidikan. Artinya 3 lembaga ini sangat penting dan pasti dilewati oleh setiap anak. Kita sendiri juga pasti melewati dan hidup di dalam ketiga lembaga ini. Selain lembaga-lembaga, kita juga belajar tentang hakikat dari hakikat dari sekolah, guru, dan pembelajaran. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya, salah satu, apa ini harus pendapat bahasa kalian sendiri ya? Bukan dari bahasa buku, bukan bahasa catatan, dan bukan bahasa pelajaran hari Sabtu kemarin, tapi bahasa kalian sendiri. Apa itu yang dimaksud dengan hakikat guru itu? Hakikat guru, menurut bahasa pandangan dari kalian sendiri setelah mendengar pelajaran. Tidak perlu panjang, singkat juga boleh. Kalau menurut saya, Bu, hakikat guru itu adalah seorang pendidik yang sudah profesional dalam bidangnya. Oke, sudah profesional dalam bidangnya. Yang lain, hakikat guru? Yang lain silakan. Apa cuma Duma sendiri mahasiswa di kelas ini? Oke, untuk Resti nih kalau dia kesusahan. Bu, Tina, Bu. Oke, Tina. Oke, silakan Tina. Guru itu adalah seorang yang bertanggung jawab atas perannya, Bu. Perannya Guru sebagai seorang yang pembimbing, kan peran guru banyak, Bu. Jadi di segala mencakup perannya gitu. Kan peran guru. Oke, tanggung jawab yang memiliki tanggung jawab terhadap perannya sebagai guru, pendamping, dan yang Iya, lainnya. pembimbing. Nah, yang lain? Oke, kalau yang lain belum ada, sekarang gini, apakah sama antara hakikat guru dan hakikat dosen? Apakah itu sama atau berbeda? Oke, jawaban Resti ini guru sebagai motivasi pengembang potensi murid. Oke. Sekarang saya tanya, apa sama hakikat guru dan dosen? Kalau beda, apa alasannya? Kalau sama, apa alasannya juga? Coba yang belum menjawab tadi, Hesti, Sania, yang lain yang sudah juga boleh. Tapi coba, apa sama hakikat guru dan juga dosen? Kalau beda, apa alasannya kalian sampaikan beda? Kalau sama, apa yang menyamakannya itu? Atau kenapa kalian sebut itu sama? Kalau pendapat saya ya Bu, ini nggak tahu salah atau benar. Kalau pendapat saya itu beda. Kalau guru itu sangat berperan penting dalam perkembangan siswa. Kalau dosen
kayak menurut saya sih Bu, kalau dosen memberikan tugas materi, ya kalau dikerjakannya syukur, kalau enggak ya terserah dari siswanya gitu Bu. Kalau guru sekolah kan biasa harus mengajar sampai ke akar-akar gitu Bu. Itu menurut saya Bu. Oke, menurut Hesti berbeda ya. Dosen hanya memberikan tugas. Oke, itu menurut Hesti, kita terima semua. Yang lain, silakan. Kalau pendapat saya sama, Bu. Karena sama-sama mengajar, mendidik, cuman mungkin level yang diajarkan mungkin kalau dosen lebih tinggi karena tingkatannya juga kan lebih tinggi di universitas. Kalau guru, mungkin di, SD, SMP, SMA. Tapi kalau dalam definisinya mungkin sama, Bu, sama-sama mengajar, sama-sama punya beban untuk, memberikan ilmu. Oke, sama-sama. Oke, menurut si Resti juga sama. Oke, kalau kita simpulkan, hakikat guru itu kan sebagai seseorang yang profesional, yang dalam bidangnya, dan sesuai dengan undang-undang, keprofesionalannya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan dia yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik, mengajar peserta didik di dalam lingkungan sekolah. Itu untuk guru. Meskipun guru itu juga bisa ada di rumah, tapi yang guru seutuhnya itu adalah yang dalam hakikat ini, yang dalam lingkungan sekolah. Nah, sekarang yang saya tanya, dan perbedaan tadi, apakah sama antara hakikat guru dengan hakikat dosen? Kalau kita menilik dari profesionalitas, menilik dari kinerja, dan juga tanggung jawabnya, itu sama. Guru dan juga dosen sama memiliki tanggung jawab. Namun untuk proporsinya itu ada yang membedakan. Guru itu hidup dalam lingkungan sekolah dasar atau sekolah yang dilabeli dari pemerintah, sekolah yang punya kurikulum sesuai dengan mata pelajaran, dan mata pelajarannya itu adalah mata pelajaran yang banyak dalam satu semester itu sangat banyak, dan terkadang guru untuk sekolah dasar itu adalah guru yang membimbing anak pada karakter, pembimbingan pada karakter dan akhlak. Sedangkan untuk dosen mempunyai kurikulum juga di bawah lembaga juga, namun mereka tidak lagi harus membimbing anak pada mahasiswa pada karakter, tidak harus ya, tetapi tetapi tidak diharuskan. Namun mereka lebih pada mempersiapkan mahasiswa untuk melangkah kepada ya Pak, ya kok. Namun lebih persiapan pada lapangan kerja, planning hidup, masa depan, dan langkah-langkah ke depan dalam hidup yang akan kalian lewati nanti dengan secara mandiri. Itu kalau dosen. Karena kan kehidupan kalian berikutnya tidak mungkin kalian terus didampingi orang tua. Harus mandiri juga. Nah, jadi dosen itu lebih banyak mempersiapkan kalian untuk ke jenjang profesionalitas di dalam jenjang karir, masa depan, dan langkah berikutnya dalam kehidupan kalian secara mandiri. Sedangkan kalau guru itu lebih banyak penekanan pada akhlak, karakter. Kan tidak ada lagi kan dosen yang mengajar seperti kalau siswa yang baik itu harus duduk rapi. Kan tidak ada lagi kan dosen yang mengajar seperti itu. Duduk kalian terserah. Kan tidak ada juga dosen yang memang tidak memaksa. Kalian mengumpulkan tugas ya, harus kumpul tugas ya. Kan tidak ada. Tidak memaksa seperti itu. Kalau kalian mengumpulkan tugas, kumpulkan. Kalau tidak, tidak. Karena memang dosen tidak lagi harus mengajarkan kalian karakter seperti kita itu harus punya karakter yang tanggung jawab ya. Kan dosen tidak lagi. Dosen lebih meningkatkan kalian untuk pada lapangan kerja, karir, masa depan kalian.
saat kalian nanti sudah mandiri dan dilepas dari universitas atau kampus tempat kalian jadi kalau dibilang hak, tapi skala dalam profesionalitasnya ada yang membedakan dan ada tujuan juga. Kenapa kita bisa bilang itu sama juga? Kita bisa lihat dari nanti kita akan lihat undang-undang yang menyatakan kenapa hakikat itu bisa jadi sama. Apa suara saya putus-putus? Iya, Iya, Bu. Putus-putus. terus video Ibu juga lengket-lengket. Iya, maklum ya lagi hujan. Bu di kampus ya, Bu? Iya, saya di kampus karena kita hari masuk ya hari Rabu dosen sama staff. Iya, betul juga. Maklum ya lagi hujan. Oke, kita akan lihat. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, Bu. Oke, kita akan lihat ya unsur-unsur pendidikan di sekolah. Apa saja unsur yang ada di dalam pendidikan di sekolah itu secara umum. Yang pasti di dalam pendidikan di sekolah itu unsur pertama pasti ada yang namanya peserta didik. Kalau tidak ada peserta didik, siapa yang mau kita ajak ya? Nah, peserta didik di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayatnya yang keempat itu menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi semua orang yang lagi sedang melalui pendidikan atau yang mengembangkan potensi dalam diri dan melalui proses pembelajaran itu disebut peserta didik. Tetapi ingat, potensi yang dikembangkan melalui proses pembelajaran itu adalah yang ada pada suatu lembaga resmi dari negara atau pemerintah yang ada di dalam undang-undang. Itu disebut peserta didik. Kalau kalian lagi di rumah mengembangkan potensi, itu bukan peserta didik namanya, tetapi memang itu anak yang lagi dalam proses perkembangan dalam hidupnya. Nah, kalau contohnya seperti ada anak-anak yang lagi les tari, les nari, atau les vokal, les musik seperti itu, apakah itu disebut peserta didik? Saya mau tanya sama kalian. Apa itu disebut peserta didik juga kalau anak-anak yang di bawah naungan les nari, les vokal, atau les musik? Apa itu disebut peserta didik juga atau tidak? Sepertinya peserta didik, Bu. Ayo Hesti, udah kuliah, jawabannya harus yakin, tidak sepertinya lagi. Harus Iya. yakin jawabannya. Mereka Iya apa Hesti? mereka peserta didik, Bu, karena mereka di bawah pimpinan, Bu. Di bawah pimpinan. Oke, jawaban Hesti mengatakan bahwa itu ya peserta didik di bawah pimpinan. Yang lain? Menurut Ina iya, Bu. Tina iya. Karena dari yang Ibu
ini aja yang di slide aja dikatakan bahwa peserta didik itu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensinya. Nah, kan kalau kursus kayak gitu kan mengembangkan potensinya lagi, Bu. Gitu contohnya kayak tadi Ibu bilang Lestari lah ini kayak gitu. Nah, dia kan lagi mengembangkan potensinya supaya lebih baik lagi. Itu sih, Bu. Kan melalui berbagai jalur dia kursus seperti itu. Oke, ya kalau yang di tempat nari kita simpulkan dari jawaban kalian, les-les tari dan juga les-les vokal itu juga merupakan mahasiswa atau peserta didik juga, anak yang dalam peserta didik disebut juga peserta didik. Namun ingat, kan karena hanya jalur atau jenjang yang mereka lewati dan potensi yang dikembangkan, karena kata potensi. Tetapi tempat les yang mereka lewati, tempat les yang mereka lakukan seperti les tari atau musik, itu adalah lembaga, salah satu lembaga yang juga resmi, yang sesuai dengan aturan pemerintah. Waktu itu saya sudah pernah menjelaskan ada yang namanya lembaga formal dan informal dan non formal. Jadi kalau yang dari kakek itu mungkin tidak kita sebut dengan peserta didik. Contohnya seperti kalau dia diberikan nasihat oleh kakeknya, terus dia besoknya berubah menjadi lebih baik, itu kan tidak peserta didik. Karena kan itu hanya nasihat, berupa nasihat dari salah satu keluarga. Sedangkan yang peserta didik adalah yang di bawah lembaga resmi pemerintah. Kakek kan tidak lembaga resmi pemerintah. Kalau tempat les, itu pasti lembaga resmi juga dari pemerintah, meskipun itu tidak diharuskan untuk semua anak-anak. Jadi itu juga bisa disebut sebagai peserta didik karena merupakan salah satu tempat pengembangan potensi anak atau peserta didik itu melalui lembaga resmi, namun bukan lembaga formal, tetapi lembaga informal. Jadi itu kenapa tempat-tempat les juga menyebut anak-anak yang di tempat mereka belajar disebut juga peserta didik. Jadi setidaknya materi yang disampaikan dari tulisan juga kalian bisa paham. Kan tidak seperti guru lagi kan yang menjelaskan secara detail. Menjelaskan hal yang penting untuk kesiapan kalian menjadi seorang pendidik nantinya. Nah, peserta didik itu berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutnya demikian karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Nah, ini kita akan lihat ciri-ciri peserta didik, ciri khas peserta didik. Yang pertama adalah insan yang unik atau pribadi yang unik, individu yang unik. Yang kedua, memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Jadi tiap orang berbeda-beda. Dan individu yang sedang berkembang. Berkembang maksudnya bukan badannya yang mengembang ya, bukan ya, tapi pribadinya, individunya dalam ilmu, dalam tingkah laku, dalam karakter, semua berkembang menjadi lebih baik dan bertambah ilmu intelektualnya. Yang berikutnya membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Karena dia adalah seorang individu, insan, dan pribadi, bukan benda mati. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk mandiri. Jadi peserta didik itu yang disebut peserta didik adalah yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Kalau masih didampingi orang tua sampai dia ke sekolah, kecuali anak TK perdana sekolah, tapi udah SMP, SMA masih didampingi orang tua, sebenarnya bisa kita sebut dengan peserta didik, tetapi ini kan yang mampu mandiri adalah peserta didik yang memiliki ciri khas khusus. Ciri khas atau yang sudah berkembang, sudah memiliki potensi, dan yang ingin diakui keberadaannya. Nah, dari
Poin pertama tentang unsur-unsur pendidikan itu, yaitu peserta didik, ada yang ingin kalian tanyakan atau sampaikan? Bu, kalau misalnya anak yang berkebutuhan khusus, apakah mereka nggak bisa ya, termasuk peserta didik kalau berdasarkan ciri-cirinya ini? Oke, anak yang berkebutuhan khusus itu tetap disebut dengan peserta didik, tapi itu adalah peserta didik khusus lagi. Nah, ini yang kita ambil dari ciri-ciri ini adalah peserta didik yang memang keberadaannya sangat dominan dan sangat banyak berdasarkan data hasil penelitian secara umum. Jadi artinya ciri-ciri ini melambangkan ciri-ciri khas atau secara umum peserta yang disebut peserta didik itu adalah ciri-ciri yang memiliki banyak hal kesamaan seperti ciri-ciri di bawah ini. Jadi itu secara umum, secara statistika perhitungan dominan, kebanyakan orang yang disebut dengan peserta didik adalah yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Kalau anak yang berkebutuhan khusus atau inklusif itu juga kita sebut dengan peserta didik, tetapi kan disebut dengan peserta didik khusus. Yang kemungkinan ada mereka memiliki ciri-ciri seperti ini juga, namun ada kala mereka juga memiliki ciri-ciri khusus dan tidak memiliki ciri-ciri khas seperti ini. Tapi ini ciri-ciri yang secara umum dan yang secara dilihat dengan mayoritas kebanyakan manusia yang disebut dengan peserta didik seperti ini. Itu ya, Duma. Oke, Bu, makasih, Bu. Yang lain ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, oke, Resti. Resti, di chat aja deh Resti, kayaknya putus-putus banget tuh jaringannya. Oke, menunggu pertanyaan Resti yang lain kalau ada. Oke, pertanyaan Resti udah ada. Ciri-ciri insan yang unik itu adalah yang berbeda dari setiap orang. Kan Resti punya ciri-ciri berbeda dengan Duma. Duma juga berbeda dengan Sania. Jadi yang disebut peserta didik itu pribadi atau individu yang memiliki sifat-sifat unik yang berbeda setiap dari orang lain. Artinya kayak Resti itu juga disebut dengan insan yang unik atau pribadi yang unik. Karena ciri-cirinya atau sifatnya Resti kan berbeda dengan Duma. Duma itu juga bisa kita sebut sebagai insan yang unik. Dan Sania juga bisa kita sebut sebagai insan unik. Tina juga kita sebut sebagai insan yang unik. Dan Hesti juga kita sebut sebagai insan yang unik. Karena mereka adalah orang-orang yang berbeda dari satu dan yang lainnya memiliki ciri khas atau sifat unik tersendiri. Uniknya bagaimana? Uniknya kan kita sendiri yang tahu. Resti pasti tahu sendiri. Ciri khas unik seperti apa yang Resti punya? Ciri khas individu seperti apa yang Duma punya, yang berbeda dengan Resti? Bagaimana Resti?
Oke, kita lanjut aja ya. Setelah peserta didik, unsur berikutnya itu adalah pendidik, guru, atau dosen. Nah, ini kita akan lihat. Kenapa kita katakan hakikat guru dan dosen itu sama? Karena tertuang langsung di dalam undang-undang. Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di sana jelas dikatakan bahwa pendidik, guru, atau dosen adalah orang yang memiliki sertifikasi atau jenjang pendidikan profesional yang sesuai dengan ilmu yang telah dia tempuh selama pendidikan, masa pendidikannya. Jadi dari penjelasan itu dapat kita simpulkan bahwa pendidik itu atau guru dan dosen itu adalah memiliki hakikat yang sama dan tidak berbeda. Hanya tujuan dan cara kerja yang membedakan antara guru dan dosen dan lembaga tempat mereka bekerja. Tapi kalau secara hakikat, guru dan dosen itu sama-sama seorang pendidik yang mengajarkan suatu materi pelajaran atau mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu yang telah dia tempuh dan itu tertuang di dalam undang-undang dan dapat dibuktikan melalui ijazah dan nilai-nilai yang dia peroleh selama kuliah. Nah, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Sebagai seorang pendidik yang memahami akan fungsi dan tugasnya, guru khususnya ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar dan disertai juga dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan. Pada kondisi itu pula ia belajar mensosialisasikan sikap keguruannya. Jadi pendidik itu orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik dalam proses pembelajaran dan memiliki tugas untuk mengajar, mendidik, mentransfer ilmu kepada peserta didik. Ini kita akan lihat kewibawaan seorang pendidik atau suatu hal yang sebenarnya harus dimiliki oleh pendidik. Jadi ini coba kalian nanti renungkan, apa kalian ada kewibawaan atau ada ciri khas ini di dalam diri kalian sendiri. Yang pertama itu adalah pencerahan batin yang dapat menimbulkan pada orang lain sikap untuk mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas kekuasaan. Yang kedua, kewibawaan muncul karena peserta didik memerlukan perlindungan, bantuan, pembimbingan, dan sebagainya dari pendidik itu. Yang ketiga itu kemampuan mendidik dikembangkan pengkajian ilmu pengetahuan tentang kependidikan dan pengetahuan bekerja. Nah, dari pendidik, guru, dan dosen, dari unsur guru dan dosen atau pendidik ini, ada yang ingin kalian tanya atau sampaikan? Saya persilahkan. Untuk yang kewibawaan yang poin pertama itu pancaran batin yang dapat menimbulkan pada orang lain sikap mengakui, menerima, menuruti. Itu seperti ini Bu ya, kayak seorang guru harus punya wibawa yang membuat anak muridnya bisa tunduk dan patuh gitu ya Bu? Oke, kalau dibilang tunduk dan patuh itu kalau kata tunduk itu rasanya kurang pas untuk seorang guru kepada peserta didik ya. Menggambarkan peserta didik itu untuk tunduk seakan-akan segala hal itu paling benar hanya menurut guru. Itu ya, kalau kata tunduk itu kan artinya patuh atau mengalah, mengakui secara utuh kepada pemimpin.
Nah, sedangkan pendidik itu dan juga peserta didik itu adalah dua orang atau dua subjek yang sangat penting dan saling berinteraksi dan saling menguntungkan satu sama lain dengan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan saling menghargai juga. Jadi tidak nanti kalau kata-kata tunduk jangan digunakan ya untuk pendidik dan juga peserta didik, kurang pas kalau menurut saya. Karena rasanya itu mengatakan bahwa guru adalah raja dan peserta didik harus patuh seutuhnya kepada guru. Nah, untuk pertanyaan pancaran batin itu memang dikatakan bahwa itu suatu hal yang dimiliki oleh guru. Mungkin tidak bisa kita tidak semua bisa menunjukkan secara utuh bentuk pancaran batin itu kewibawaannya, tapi artinya pancaran batin dapat menimbulkan pada orang lain untuk diakui dan diterima. Artinya saat kalian menjadi guru nantinya atau menjadi pendidik, kalian itu kelihatan bagaimana jiwa kalian, sikap kalian, pembawaan dalam hidup kalian sendiri yang menunjukkan bahwa kalian dapat diterima, memang kalian benar-benar sebagai seorang guru dan dapat diakui oleh orang lain di sekitaran kalian. Bukan artinya kalian harus diakui saya guru, bukan, tapi orang akan melihat bagaimana bentuk kepembawaan dalam diri kalian itu memang adalah seorang pendidik atau seorang guru. Dan itu terlihat dari bagaimana peserta didik itu dapat menerima materi yang kalian sampaikan dan dapat membentuk karakter yang baik, terutama bagi seorang guru agama Kristen. Peserta didik itu dapat menunjukkan karakter yang seperti Kristus, yaitu penuh kasih, penyabar, penyayang, sopan, dan berkata-kata dengan halus. Itu dapat terlihat dari peserta didik, bagaimana wibawa seorang guru yang memang diakui seorang guru, memang dapat diterima bahwa dia adalah seorang guru, dilihat dari hasilnya melalui peserta didik. Apakah peserta didik itu dapat memahami materi kalian? Peserta didik itu dapat membentuk karakter yang sesuai dengan karakter Kristus atau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu bentuk wibawa dari batin, itu pengakuan dari hasilnya terlihat dari peserta didik kalian. Itu ya San ya. Jadi jangan gunakan kata tunduk ya, kurang enak rasanya. Ya, baik Bu. Oke, yang lain silakan. Saya Bu. Nah, saya juga mau bertanya tentang poin yang B. Kewibawaan muncul karena peserta didik memerlukan perlindungan, bantuan, bimbingan. Itu Bu. Yang jadi pertanyaan saya kan di Indonesia ini masih banyak tuh kekerasan sama siswa gitu Bu. Itu yang jadi pertanyaan saya Bu. Jadi pertanyaannya bagaimana Hesti? Kan masih banyak tuh Bu kekerasan di sekolah sekarang. Jadi yang mau ditanya gimana? Ya Bu, kan siswa kan itu kayak memerlukan perlindungan, bantuan, bimbingan sama guru gitu Bu. Sama guru atau pendidik lah gitu. Kan peserta didik kan memerlukan bantuan itu Bu. Tetapi di Indonesia ini kita lihat masih banyak kekerasan dalam dalam sekolah gitu Bu. Oke, kalau dirangkum dari pertanyaan Hesti, kan seharusnya guru itu memberikan perlindungan, bimbingan kepada peserta didik. Namun nyatanya di dalam kehidupan sekarang kita bisa lihat, bukan kehidupan sekarang ya, tapi masih banyak dalam dunia pendidikan, guru tidak memberikan contoh untuk perlindungan dan bantuan. Menurut Ibu bagaimana? Seperti itu kan Hesti? Iya Bu, saya nggak bisa rangkai kata-kata. Dilatih ya, kan udah mahasiswa nanti. Oke, sebelum saya yang menjawab, saya mau menyerahkan pertanyaan Hesti ini kepada mahasiswa. Coba, mahasiswa yang lain bisa
memberikan jawaban dari pertanyaan Hesti. Nanti saya pasti akan memberikan jawaban juga. Yang lain juga boleh bantu. Mungkin Tina sedikit ya, Bu. Ya, kalau kita lihat memang ya, mungkin di sekolah itu terkenal dengan adanya kekerasan dari guru. Tapi kan itu dulu gitu. Tapi kalau itu kan ada dari dua segi sebenarnya yang harus kita lihat gitu. Kalau dulu sebenarnya kita dipukul, guru itu dikasih, tapi maksudnya guru itu memberikan pukulan bukan berarti dia benci gitu, tapi dia mendidik kita supaya belajar dengan giat. Makanya anak murid yang sekarang ini berbeda jauh ya dengan kemandiriannya daripada yang anak didik yang dulu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini udah ada keluar undang-undang gitu. Jadi guru itu nggak sembarangan lagi membuat kekerasan kepada murid. Makanya sekarang seolah-olah guru itu murid itu nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Hanya diberi arahan. Jadi kalau tadi seperti dibilang Hesti, di Indonesia kan masih banyak mungkin kita perlu melihat lagi gitu, karena di Indonesia kan sudah dibuat lagi undang-undangnya, itu mungkin dulu gitu. Tapi kalau dari segi kita lihat dari segi gurunya itu memang itu kalau dari dipandang dari dulu itu baik, tapi kalau sekarang kan orang tua memandang itu tidak baik. Nah, tapi zaman sekarang ini sudah diubah oleh pemerintah dan sudah ada undang-undangnya. Makanya kalau guru melakukan kekerasan begitu udah dikasih peraturannya, nggak boleh, langsung ada undang-undangnya, pasalnya seperti itu. Jadi mungkin itu sih Bu yang aku dapat gitu, yang aku bisa kasih. Mungkin dari yang lain. Oke, terima kasih Tina. Yang lain silakan kalau ada yang mau menambahkan. Mungkin menambahin dari punya Kak Tina tadi, benar Bu, bahwa kalau di zaman sekarang ini malah siswa yang malah tidak bisa disentuh oleh guru, Bu. Kayak banyak kasus juga kita lihat bahwa, orang tua murid melaporkan gurunya hanya karena misalnya gurunya nadanya agak tinggi atau, mungkin sedikit, menjewer, atau padahal hanya maksudnya bukan kekerasan yang dilakukan tanpa sebab gitu, Bu. Kebanyakan kan guru itu mendidik itu dengan, pasti ada alasan untuk, marah atau untuk, menghukum siswanya. Tapi kalau kita lihat sekarang malahan guru seperti tidak bisa menghukum siswanya sama sekali karena banyak aturan-aturan hukum yang ada, dan, murid juga, sekarang gampang untuk melaporkan gurunya hanya karena hal-hal kecil gitu, Bu. Jadi kalau mau dibilang seperti yang Hesti bilang kekerasan, sebenarnya sepertinya sekarang itu malah terbalik, seperti guru yang ditekan untuk, eee, membuat siswanya menjadi pintar, tapi tidak boleh marah kalau siswanya tidak sesuai dengan, norma-norma di sekolah, guru malah tidak bisa marah gitu, Bu. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih Sania. Yang lain kalau masih ada mau tambah, silakan dulu. Oke, kalau tidak ada, saya akan simpulkan. Ini, berdasarkan pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh Hesti, gini Hesti, dari kewibawaan, 3 ciri kewibawaan yang saya sampaikan ini tampilkan yang harus sebenarnya dimiliki oleh seorang guru. Dan ini saya tampilkan agar nanti kalian bisa jadi guru yang memiliki wibawa yang baik seperti yang 3 poin ini. Sebenarnya guru itu memang harusnya menjadi pelindung, bantuan, dan pembimbing bagi peserta didik. Namun ada kala di dalam dunia pendidikan ada yang guru tidak bisa memberikan perlindungan dan bimbingan ke peserta didik. Itu kita tidak bisa menyalahkan kepada gurunya langsung atau kepada siswanya langsung. Tetapi itu disebabkan oleh kedua belah pihak. Mungkin guru yang tidak bisa mengontrol emosi dan siswa yang tidak juga bisa berubah
atau tidak juga bisa mengikuti aturan. Namun kalau sekarang kan Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan di dalam sekolah. Tapi kadangkala itu undang-undang yang berlaku itu kadangkala sangat menyiksa bagi seorang guru. Karena kenapa? Berdasarkan undang-undang yang ada, siswa jadi banyak yang suka-suka, asal-asalan, dan merasa bahwa mereka memiliki kebebasan yang berlebihan, tapi guru tidak bisa memberikan hukuman karena kadang guru terikat oleh undang-undang yang berlaku dan siswa juga jadi bebas karena ada undang-undang, suka-sukanya kalau terlalu cuma dimarahin sedikit langsung melapor. Tapi sebenarnya saya menampilkan poin-poin kewibawaan ini sebagai acuan untuk kalian nantinya jadi seorang guru, hendaklah nantinya jadi seorang pendidik harus memiliki kewibawaan yang seperti ini. Harus punya jadi pendidik yang mampu melindungi, membimbing, dan memberikan bantuan ke peserta didik. Kalaupun ada yang tidak seperti itu kita lihat lagi dari lingkungan sekolahnya. Bagaimana lingkungan sekolahnya dan bagaimana karakter dari pribadinya lagi. Karakter dari guru dan juga karakter dari peserta didiknya. Jadi itu tidak bisa kita menyalahkan, kan harusnya guru itu jadi pelindung, Bu. Harusnya jadi memberikan bantuan kepada mahasiswa. Harusnya memberikan bimbingan kepada siswa. Oke, guru telah berusaha untuk menjadi pelindung, memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa. Tetapi siswanya lagi dilihat, apakah siswanya mau menerima atau tidak. Nah, kalaupun ada kekerasan, itu kan kalau sekarang sangat minim dan jarang kita temukan, meskipun masih ada, tetapi sekarang sangat jarang, karena sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur. Jadi kebanyakan guru jadi lebih cuek kalau sekarang kita lihat. Lebih cuek. Mereka lebih tidak terlalu memberikan bimbingan dan pelindungan kepada siswa karena ada undang-undang itu. Dan juga karena siswa yang sangat kelewatan tingkahnya yang tidak bisa diatur, jadi guru menjadi cuek. Karena kalau dulu tidak ada undang-undang, kalau siswa yang kelewatan nakalnya, guru akan memberikan hukuman. Nah, setelah mereka menerima hukuman, jadinya kan guru bisa membimbing anak itu menjadi lebih baik. Tapi kalau sekarang guru sudah berusaha untuk membimbing, namun ada siswa yang tetap tidak bisa berubah, jadinya gurunya jadi cuek, tidak bisa membimbing dia, tidak mau membimbing siswa itu. Karena di awal sudah coba dibimbing, tapi siswanya tetap juga tidak mau berubah, tidak mau berubah. Dihukum pun tidak bisa karena ada undang-undang, jadinya gurunya jadi cuek. Itu ya Hesti, bagaimana? Iya, terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Yang berikutnya itu adalah unsur berikutnya di dalam pendidikan itu ada interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi edukatif atau proses belajar mengajar (PBM) pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan, pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses komunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Jadi unsur berikutnya dalam pendidikan itu ada yang disebut dengan interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Artinya dalam unsur pendidikan itu harus ada yang namanya proses belajar mengajar. Bukan proses ceramah, tetapi ada proses belajar mengajar. Kenapa saya bilang bukan proses ceramah? Proses ceramah artinya hanya guru yang aktif di dalam kelas. Sedangkan ini saya mengatakan bahwa harus ada yang namanya proses belajar mengajar. Artinya ada timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa dengan yang lain. Unsur berikutnya adalah materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan
Materi telah dirangkum dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan, dan materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi inti ini bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal misinya adalah mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Dengan demikian, jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditumbuh kembangkan dalam diri peserta didik. Selain unsur isi materi atau isi, itu juga ada unsur alat dan metode pembelajaran, dan ini wajib diketahui oleh guru. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, alat ini melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat pendidikan yang khusus dan istimewa adalah hukuman yang pedagogis atau mendidik, sehingga dapat memperbaiki diri. Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan kuratif. Alat yang preventif itu adalah yang bermaksud mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya larangan, pembatasan, peringatan, bahkan juga hukuman. Alat kuratif adalah yang bermaksud sebagai memperbaiki, misalnya ajakan contoh, nasihat, dorongan, pemberian kepercayaan, saran, penjelasan, bahkan hukuman juga. Untuk memilih dan menggunakan alat pendidikan yang efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kesesuaian dengan tujuan materi yang ingin dicapai, kesesuaiannya itu dengan peserta didik, kesesuaian dengan pendidik sebagai si pemakai atau si pelaksana, kesesuaian dengan situasi dan kondisi saat digunakan alat itu atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dari hal ini dapat kita lihat bahwa alat dan metode itu harus digunakan sesuai dengan materi, tujuan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan pendidik, dan juga dengan kondisi sarana prasarana yang ada. Jadi jangan nanti kalian menggunakan metode dan alat itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tujuan dan yang tidak dibutuhkan oleh peserta didik, dan tidak sesuai dengan lingkungan, sarana atau prasarana yang ada. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian, sama mahasiswa. Untuk metode, kan metode kalian sudah pastilah ada beberapa hal yang kalian ketahui. Coba dong kasih tahu saya metode-metode yang terbaru yang kalian ketahui yang nantinya bisa digunakan untuk pendidikan agama Kristen. Metode terbaru yang mungkin kalian lihat, oh ini sangat masih jarang digunakan dalam pendidikan agama Kristen. Ayo, apa? Nggak mungkin kalian nggak tahu ya. Ada nggak metode yang kalian ketahui yang terbaru? Apalagi yang mahasiswa praktek ini kan udah berapa kali nih pasti. Kalau lihat dari cara kalian menjawab yang begini, artinya
kalian masih kurang mengetahui metode pembelajaran terbaru. Pasti hanya kalian yang ketahui ceramah, tanya jawab, bercerita, ya kan hal-hal seperti itu. Sedangkan metode itu sangat banyak. Ini contohnya. Dalam pendidikan agama Kristen, kita bisa menggunakan yang namanya metode scramble. Pernah dengar scramble? Metode scramble. Baru dengar, Bu. Dan ada juga yang namanya metode TPS. Think, Pair, and Share. TPS. Dan ada juga yang namanya dengan metode Make a Match. Banyak kan metode baru yang kalian dengar? Nah, ini saya kasih tahu. Ini saya kasih tahu sama mahasiswa, terutama yang semester 5, persiapan nanti jadi guru, semua juga jadi guru, calon pendidik. Gunakanlah metode terbaru agar anak-anak itu tidak merasakan bosan. Jangan sampai anak-anak itu mengatakan, kalau guru agama, udah deh pasti cuma ceramah, baca Alkitab, dengar cerita. Jangan. Gunakanlah metode yang sangat menarik, yang membuat mereka tertarik, sehingga mereka pasti akan menunggu-nunggu kalian di saat masuk kelas. Pasti ditunggu-tunggu. Artinya kalau kalian ditunggu-tunggu kapan kalian masuk kelas, berarti mereka tertarik dengan belajar dan menerima materi yang kalian sampaikan. Ada lagi namanya metode role playing. Ada lagi juga metode namanya take and give. Itu banyak. Salah satu contoh metode TPS, Think, Pair, and Share, itu adalah suatu metode yang digunakan untuk presentasi. Namun kalau kita dengar-dengar namanya pasti terbaru ya, belum pernah kita dengar. Tapi padahal metode itu sudah kalian lakukan. Dan metode Make a Match itu adalah metode mencocokkan kata. Contohnya gini, materi yang kalian sampaikan adalah tentang dosa dan tentang dosa. Di dalam materi dosa itu kan banyak kata-kata penting kan? Banyak kata-kata penting kalau di dalam materi pembelajaran dosa itu banyak banget kata-kata penting. Dan juga materi tentang pertobatan. Di kata pertobatan itu banyak juga kata-kata pentingnya. Nah, itu dari kata-kata penting itu seperti dosa, terus seperti pertobatan, kata-kata penting apa lagi? Hidup kekal, kata-kata penting tentang maut. Nah, itu kata-kata itu kalian susun, nanti kalian acak, dan satu peserta didik itu harus mengambil, ada yang kelompok dosa dan ada yang kelompok pertobatan. Nah, mengambil salah satu kata-kata dari yang kata kalian acak tadi, diambil secara acak, seperti diundi atau kalian bikin di kertas lah nanti diambil itu yang kelompok dosa, contohnya dia mendapatkan hidup kekal, kata-kata hidup kekal. Nah, yang kelompok hidup kekal, yang kelompok dosa mendapatkan maut, yang kelompok pertobatan mendapatkan kata-kata hidup kekal. Nah, bisa jadi itu yang menjadi kelompoknya satu pasang, berarti mereka nanti dipasangkan berdua. Setelah itu mereka harus merangkai kata. Kenapa kata yang dia miliki itu memiliki hubungan dengan kata yang si pertobatan punya? Kenapa itu harus cocok?
Nah, nanti setelah mereka mencocokkan, itu dipresentasikan. Guru akan menilai apakah kata itu memang cocok atau tidak. Itu yang disebut metode mix and match. Itu beberapa metode baru ya, yang bisa kalian aplikasikan nantinya di dunia pendidikan untuk agama Kristen. Coba yang kalian yang semester 5 pernahkah gunakan cara pembelajaran itu? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini baru pertama kali dengar dari Ibu metodenya. Nanti bisa kan diaplikasikan untuk ke sekolah minggu atau remaja juga bisa di gereja. Iya, bisa. Menarik sih. Pokoknya materinya itu memiliki hubungan dan beberapa kata-kata penting, kata-kata kunci yang bisa dipecah dan nanti digabungkan jadi sebuah kalimat atau hasil presentasi. Nah, itu tadi metode. Kan itu metode terbaru dan itu juga cocok untuk digunakan dalam pendidikan agama Kristen. Tetapi metode itu harus kalian sesuaikan juga dengan materinya. Apakah materinya cocok atau tidak? Kalau cocok, bisa kalian aplikasikan. Kalau tidak cocok, jangan dipaksakan. Nanti jadinya materi tidak sampai isi materinya. Nah, selanjutnya itu unsur dalam pendidikan adalah lingkungan. Seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, lingkungan pendidikan biasanya disebut dengan pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sering dijabarkan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam buku Triwijayanto menjelaskan itu adalah disebut dengan pusat pendidikan. Nah, setelah kita belajar tentang unsur, kita akan masuk kepada pendidikan agama Kristen di sekolah. Ini hanya saya jabarkan dasar-dasarnya saja terlebih dahulu. Pendidikan agama Kristen itu bukan hanya diberikan di gereja, namun PAK itu juga telah hadir dan hidup dalam lingkungan luar gereja, yakni dalam lingkungan sekolah umum. Nah, dilihat dalam pertumbuhan PAK di sekolah yang awalnya tidak ada perbedaan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama dalam lingkungan sekolah sampai abad ke-18, pendidikan agama Kristen itu masih menyatu dengan pendidikan umum lainnya, serta gereja masih menjadi ikatan erat dalam segala unsur pendidikan rakyat. Urusan umum rakyat. Perubahan ini terjadi sejak timbul pencerahan di Eropa Barat di Perancis sesudah masa reformasi. Dalam perpecahan ini negara mengambil alih pendidikan di sekolah dengan sistem suasana sekolah yang netral dengan menyingkirkan pengaruh gereja. Dan pendidikan agama di sekolah ini setiap negara memiliki aturan yang tersendiri dan berbeda-beda. Nah, pendidikan agama di sekolah itu, di setiap negara itu sangat berbeda. Ada kala sekolah yang tidak menerima atau tidak memaparkan nilai-nilai agama di dalam pendidikan sekolahnya. Namun ada kala yang masih menyatu antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sedangkan di Indonesia sendiri, pendidikan agama di sekolah itu sudah terpisah antara pendidikan umum dengan sekolah dengan agama, tetapi tetap diterapkan di dalam sekolah. Jadi itu landasan dasar awal untuk pendidikan agama Kristen di sekolah. Kita akan lanjut pada minggu depan. Tapi minggu depan awalnya kalian presentasi dulu. Kelompok 1 tentang pendidikan agama Kristen ini, karena kita sudah masuk pada PAK, pendidikan agama Kristen di sekolah, kita kelompok 1 silakan menyampaikan peranan pendidikan agama Kristen dan kedudukannya
di dalam lingkungan atau dunia pendidikan di sekolah. Jadi kalau kelompok 1 mengambil peranan dan kedudukan PAK ini di dalam dunia sekolah. Sedangkan kelompok 2 itu dengan judul peranan dan kedudukan PAK itu di dalam dunia masyarakat. Jadi hari Sabtu kelompok 1 ya presentasi tentang peranan dan kedudukan PAK itu di dunia sekolah. Kalau kelompok 2 peranan dan kedudukan PAK itu di dalam lingkungan masyarakat. Sabtu Sudah ini jelas kan? ya kelompok 1? Iya, Sabtu ini. Jelas ya kelompok 1 dan kelompok 2? Itu tugas agama Kristen presentasi.